Alderio kembali dari kantor dan langsung pergi ke hotel tempat yang akan menjadi pesta ulang tahun perusahaan diadakan. Ia juga sebelumnya sudah memberitahu istrinya bahwa ia akan pergi ke sana menemui Bima. Alderio sampai di hotel, ia ternyata sudah ditunggu oleh Bima yang berdiri seperti penjaga di depan lobi hotel. "Menggantikan satpam?" tanya Alderio bergurau. "Jangan bercanda, Kak," jawab Bima ikut tertawa. Mereka berdua masuk bersama, pergi ke ruangan yang akan menjadi tempat pesta diadakan. Terlihat sudah ada orang-orang yang sibuk mengatur dekorasi pestanya. Karena warna logo perusahaan Haiyan kuning keemasan, ada baiknya panggung dihias balon berwarna gold dan sedikit campuran merah. Ucap Alderio mengeluarkan pendapat. "Gold dan merah, bukan warna yang buruk," sahut Bima memberi tanggapan. "Panggil kepala yang menangani acara ini," ucap Alderio meminta. Bima pun memanggil seorang wanita yang merupakan pengurus pesta yang akan diadakan sebentar lagi. Kening Alderio mengerut saat melihat siapa yang menangani acara keluarganya. "Pak Alderio," ucap wanita itu lalu menyalami tangan Alderio. "Reina, kau bekerja sebagai perancang pesta, sejak kapan?" tanya Alderio. Wanita itu adalah Reina, sahabat Alara sekaligus mahasiswanya dulu. "Baru saja, Pak. Sambil menunggu panggilan dari perusahaan lain, sulit sekali mencari pekerjaan zaman sekarang, Pak," jawab Reina menghela nafas. Bima yang memperhatikan lantas bingung, apakah kakaknya itu mengenal wanita yang menangani pesta perusahaannya. "Kalian saling kenal?" tanya Bima membuka suaranya. Alderio menatap adiknya kemudian mengangguk. "Ya, Bim. Dia Reina, mahasiswaku, sekaligus sahabat Alara," jawab Alderio memperkenalkan. Reina mengerutkan keningnya. "Bim? Apakah maksudnya Bima, adik ipar Alara yang katanya tidak akur dengan Alderio, lalu mengapa sekarang mereka terlihat baik-baik saja?" "Oh begitu, perkenalkan. Saya Bima, adiknya Alderio," ucap Bima mengulurkan tangannya. Reina tersenyum canggung, ia masih sangat ingat cerita Alara tentang pria di hadapannya ini. "Reina," balas Reina pelan. "Kenapa nggak main ke rumah? Alara pasti senang jika kau main," ucap Alderio memecah keheningan. "Minggu nanti saya berencana begitu, Pak. Belakangan ini sibuk sama kerja, jadi lupa segalanya deh," balas Reina terkekeh. "Ya, begitulah. Tapi setidaknya kau sedang membangun karir, jadi semangatlah," ucap Alderio kemudian pergi untuk melihat yang lain. Bima juga menyusul Alderio, meninggalkan Reina yang tampak sedang berperang dengan pikirannya sendiri. "Apa mereka sudah akur? Ya bagus dong. CK, ini gara-gara nggak ketemu Alara, jadi nggak tahu apa-apa," gumam Reina memukuli kepalanya sendiri. Sore harinya Alderio sampai di apartemennya setelah melihat persiapan pesta di hotel. Ia disambut hangat oleh istri tercintanya yang sangat cantik itu. "Minum dulu, Mas," tutur Alara memberikan segelas jus kepada suaminya. "Makasih, sayang," ucap Alderio menerima jus buatan istrinya dan segera menenggaknya. "Oh iya, tadi aku ketemu Reina. Dia jadi perancang pesta ulang tahun perusahaan." Alderio meletakkan gelas jusnya di meja. "Hah? Perancang pesta? Bagaimana bisa aku tidak mengetahuinya?" sahut Alara terkejut. "Dia katanya baru kerja di sana, sayang. Mungkin karena sibuk makanya belum bisa kasih kabar ke kamu," ucap Alderio mengusap lengan istrinya. Alara menghela nafas lalu mengangguk. Mungkin yang suaminya katakan memang benar, bahwa Reina belum sempat memberitahunya. "Ya udah, Mas. Kamu mandi gih, aku siapin makan untuk kamu," tutur Alara lembut. Alderio mengangguk nurut, ia beranjak dari duduknya kemudian pergi ke kamar untuk mandi dan mengganti pakaiannya. Sementara Alara langsung pergi ke dapur untuk menyiapkan makanan suaminya. Di sisi lain, Bima juga baru sampai di rumah setelah seharian bekerja, lebih tepatnya melihat persiapan pesta dengan sang kakak. Ia membuka ikatan dasi miliknya kemudian melemparnya asal ke arah sofa. Tidak lupa ia juga membuka dia kancing bagian atas dan kancing di kedua lengannya. Bima menghela nafas, sejak Mika tidak ada, ia harus bisa melakukan segalanya sendiri. "Sayang, aku masih belum bisa melupakan kamu," gumam Bima, menatap foto istrinya yang ada di sana.
Bima segera masuk ke dalam kamar mandi untuk bersih-bersih. Ia tidak tahu bagaimana kelanjutan hidupnya. Apakah ia akan terus sendiri dengan status duda, atau mencari pasangan baru menerima statusnya dan akan selalu ada bersamanya? Bima belum memikirkan itu semua. Ia masih ingin mengingat masa-masa bersama Mika, apalagi ia belum sepenuhnya mengikhlaskan kepergian istrinya, dan tidak adil bagi wanita yang akan bersamanya jika ia terus saja memikirkan masa lalu. Alara tampil cantik malam ini guna menemani suaminya ke pesta ulang tahun perusahaan keluarga Haiyan. Ia dengan dress hitam panjang yang ketat sampai membentuk perut besarnya, lengan sebahu dan belahan dari ujung kaki sampai tulang kering. Rambutnya yang panjang dibiarkan tergerai, tidak lupa curly di tiap ujung rambut, membuat Alara menjadi pusat perhatian malam ini. Sementara Alderio dengan setelan tuxedo hitam dan dasi kupu-kupu, memasang ekspresi full senyum kepada tamu yang hadir, terutama keluarganya. Alara, ya ampun, sayang. Kamu cantik banget. Puji Mama Mira menggenggam tangan menantunya. Makasih banyak, Ma. Mama jauh lebih cantik, balas Alara tersenyum lebar. Alara, bagaimana kandunganmu? Tanya Papa Aden lembut. Baik, Pa. Bahkan cucu Papa sangat aktif di sini, jawab Alara mengusap perutnya yang besar. Bima di mana, Ma? Tanya Alderio yang belum melihat kehadiran adiknya. Dia masih bersiap-siap, tadi ada urusan sebentar yang membuatnya harus terlambat. Jawab Mama Mira menjelaskan. Alderio manggut-manggut, sambil menunggu adiknya itu datang. Alderio memilih untuk menyapa para tamu, tentu mengajak istrinya juga. Apa kabar Pak Alderio? Astaga, sudah lama saya tidak bertemu Anda. Ucap seorang pria yang seumuran dengan Al. Baik, saya baik. Saya sibuk akhir-akhir ini, apalagi istri saya sedang hamil tua. Jelas Alderio. Jadi ini istri Anda, saya kira di bintang tamu pesta ini, wajahnya sangat cantik. Puji pria itu untuk Alara. Alara membalasnya dengan senyuman, ia berusaha untuk tidak canggung dan menyesuaikan diri dengan lingkungan hidup suaminya. Jadi Pak Alderio yang terkenal susah didekati akan punya anak. Wah, apakah para wanita akan sakit hati mendengar ini? Celetuk pria yang lainnya. Alderio tertawa dengan kepala yang mengangguk-angguk. Saya tidak peduli, Pak. Asal mereka tidak menyentuh istri saya, maka aman-aman saja. Sahut Alderio. Alara hanya menjadi pendengar di sana, hanya sesekali saja bibirnya terbuka untuk menjawab pertanyaan abstrak teman-teman suaminya. Sementara itu di tempat lain, Bima baru saja selesai bersiap-siap. Pria itu menggunakan setelan tuxedo yang hitam, namun tanpa dasi. Parfum tidak lupa ia semprotkan di beberapa titik tubuhnya, kemudian keluar dari kamar hotel itu. Astaga, aku benar-benar terlambat karena harus mengurus masalah di kantor tadi. Gumam Bima sambil merapikan penampilannya sedikit. Bima sampai pada lantai di mana pesta dilangsungkan. Tatapan matanya sesekali masih melirik para penanggung jawab pesta yang belum menjelaskan dekorasi. Nona Reina. Panggil Bima membuat si pemilik nama menoleh. Ya, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Tanya Reina sopan. Pestanya sudah dimulai, jadi dekorasi yang ini tidak perlu dibenarkan, tetapi saya akan tetap membayarnya. Jawab Bima menunjuk ke arah pintu masuk yang hiasannya kurang. Reina tampak terkejut, ia menjadi merasa bersalah di sini karena bekerja lamban. Pak, tolong maafkan saya dan tim saya, kami memang mengalami keterlambatan barang yang dibutuhkan, tolong jangan berkata begitu, Pak. Ucap Reina menganggap bahwa Bima kecewa. Saya janji akan menyelesaikan semuanya sebelum para tamu semakin banyak hadir. Lanjut Reina. Itu tidak perlu, lagi pula semuanya sudah bagus. Tidak ada yang perlu ditambahkan lagi, sahut Bima menggelengkan kepalanya. Apakah Anda kecewa, karena itu Anda meminta sisa dekorasinya berhenti? Tanya Reina. Bima tersenyum kemudian menggelengkan kepalanya. Saya sangat puas dengan hasil dekorasinya, jawab Bima. Reina menghela nafas lega, ia mengusap dadanya karena apa yang ia khawatirkan ternyata tidak terjadi. Terima kasih, Pak. Tetapi saya akan tetap melanjutkan dekorasinya, ini adalah tanggung jawab saya. Ucap Reina tetap pada keputusannya. Bima mengangguk paham, ternyata gadis di hadapannya ini sangat ambisius dan bertanggung jawab. Bima segera pergi ke dalam pesta,
menghampiri kedua orang tuanya sebelum menyapa para tamu yang sudah hadir. Acara demi acara berjalan lancar. Alderio sudah menyampaikan sambutannya di awal acara dan nanti giliran Bima di akhir acaranya sebagai penutup. Kini acara dilanjutkan dengan pesta dansa yang sengaja diadakan untuk para pengusaha yang hadir bersama pasangan mereka, termasuk Alderio dan Alara. "Ayo, Kak. Kalian akan menjadi pasangan paling manis malam ini," ucap Bima memaksa. Alara menolak, bukan karena tidak bisa ataupun malu, tetapi ia takut perut besarnya mengganggu pergerakan Alderio. "Kau saja sana," sahut Alara. Bima tertawa. "Kakak, kau sedang meledekku ya? Siapa yang harus aku ajak berdansa?" tanya Bima. "Siapa saja," jawab Alara santai. Alara mencari-cari siapa yang cocok untuk diajak adik iparnya berdansa, dan tatapannya jatuh kepada Reina yang saat itu sedang mengambil minuman. "Mas, aku kesana sebentar," ucap Alara. Alara menghampiri Reina kemudian langsung menarik tangan gadis itu. Ara, apa nih tarik-tarik gue?" tanya Reina tidak mengerti. "Temani adik ipar gue dan saya, kalian udah cocok," pinta Alara. Reina menatapnya dengan alis yang saling terangkat. "Cocok? Maksudnya apa?" "Maksudku, pakaian kalian cocok," ralat Alara yang paham tatapan sahabatnya. Reina menggeleng, namun Alara menjual nama anaknya yang masih di dalam perut untuk memaksanya. Alhasil Reina menerimanya dan mau berdansa dengan Bima. "Bima, dansa sama Reina. Dia jago loh," ucap Alara antusias. Bima menatap Reina yang terlihat malu-malu dan canggung. "Anda bersedia, Nona?" tanya Bima seraya mengulurkan tangannya. Reina menelan salivanya dengan sulit. Ia ragu untuk membalas uluran tangan Bima, namun karena paksaan dari Alara dan sorakan dari para tamu membuatnya mau tidak mau menerimanya. Alunan musik yang terdengar halus dan romantis begitu memanjakan telinga para tamu, belum lagi para pasangan yang berdansa dengan indah, menambah kesan tersendiri dalam pesta malam ini. Di tengah-tengah lantai dansa, tampak pasangan dadakan yang terpaksa harus berdansa bersama karena paksaan dari satu pihak yang tidak bisa mereka tolak. Alara, orang yang sudah memaksa Bima dan Reina untuk berdansa malam ini, membiarkan para tamu memberikan nilai pada tiap gerakan dan penampilan keduanya yang sangat bagus. Alara tersenyum senang saat melihat adik ipar dan sahabatnya itu saling tatap. Ia tidak berniat memaksakan kehendak, namun tidak ada salahnya jika mencoba untuk mendekatkan mereka, bukan? Jika tidak menjadi kekasih, setidaknya mereka bisa menjadi teman. "Mas, mereka berdua gemesin banget, ya?" ungkap Alara seraya menggandeng tangan suaminya. "Enggak, lebih gemesin kamu," sahut Alderio jujur. Alara mendongak, menatap suaminya yang tampan di bawah cahaya temaram karena sengaja dimatikan. "Kamu akan terus cinta sama aku kan, Mas?" tanya Alara serius. Alderio menunduk, membalas tatapan istrinya yang entah mengapa tiba-tiba bertanya demikian. "Kenapa tanya gitu?" tanya Alderio, mengusap lembut wajah cantik istrinya. "Tentu kamu sudah tahu jawabannya, sayang. Aku pasti akan selalu cinta sama kamu, sampai kapanpun," jawab Alderio dengan yakin. Alara tersenyum senang, ia hanya butuh jawaban itu dari suaminya. Alara tidak peduli jika ada yang melihat aksinya, toh ia melakukannya dengan suaminya sendiri. Alderio sama tidak pedulinya. Namun mereka terpaksa harus berhenti saat musik telah berhenti dan lampu pun kembali menyala. Dansa selesai, Alara dan Alderio melarikan tatapan mereka ke arah Bima dan Reina yang sedang saling tatap dengan posisi yang begitu mesra. Keduanya tersadar saat mendengar riuh tepuk tangan dari para tamu untuk bintang dansa malam ini, yaitu Bima dan Reina. "Maafkan saya, Pak," ucap Reina gugup seraya merapikan penampilannya. Bima tersenyum, kepalanya mengangguk dengan tatapan yang masih terkunci pada gadis itu. "Saya juga minta maaf, dan terima kasih sudah mau jadi pasangan dansa saya malam ini," sahut Bima. Reina membalas dengan anggukan kecil. Ia pamit pergi untuk mengambil minum, sekaligus memeriksa sisa pekerjaannya. "Cantik." Batin Bima tertuju pada Reina. Terlalu fokus menatap Reina, membuat Bima tidak sadar jika Alderio dan Alara mendekatinya. "Menyenangkan bukan?" tanya Alara langsung.
Bima tersadar, ia terkekeh mendengar pertanyaan dari kakak iparnya. Tidak ayal, kepalanya mengangguk sebagai jawaban. Sangat, Kak. Jawab Bima. Ya sudah, sekarang ayo temui tamu yang lain. Ajak Alderio kepada adiknya. Bima dan Alderio segera pergi untuk menemui rekan kerja mereka, sementara Alara pergi untuk menemui Reina yang duduk di pojok ruangan. Reina. Panggil Alara seraya menarik kursi untuknya duduk. Ra. Kenapa? Sahut Reina. Sorry ya, lo pasti gak nyaman sama adik ipar gue, lo terpaksa cuma demi gue. Ucap Alara pelan. Gue nyaman kok, Ra. Gue juga gak terpaksa kok, Pak Bima itu menyenangkan. Jelas Reina jujur. Alara senang mendengarnya. Ternyata Reina dan Bima memiliki penilaian yang baik atas dansa yang baru saja mereka lakukan. Hari semakin malam, kini pesta akan segera selesai. Namun sebelum itu Bima akan menyampaikan pesan sebagai penutup kepala para tamu yang hadir. Bima naik ke atas panggung kecil yang ada, ia meraih mic kemudian menepuknya. Baiklah, selamat malam semuanya. Sapa Bima mengarah ke seluruh tamu yang hadir. Saya ucapkan terima kasih atas waktu yang kalian luangkan untuk datang ke pesta kami. Doa dan harapan yang kalian ucapkan untuk perusahaan kami semoga dapat dikabulkan oleh Tuhan. Lanjut Bima mulai bicara. Reina berada di belakang panggung untuk sekedar melihat tes suara agar semuanya baik. Namun tiba-tiba seorang timnya datang dan mengatakan sesuatu. Apa? Kejut Reina melototkan matanya. Reina beralih ke sebelah panggung, ia terkejut melihat lampu yang tepat berada di atas Bima mulai bergerak. Lampu yang ukurannya besar, namun bukan terbuat dari kaca, akan tetapi jika sampai menimpa kepala maka itu akan sangat berbahaya. Pak! Reina berlari naik ke atas panggung kemudian mendorong Bima agar tidak tertimpa lampunya. Telat, kaki Reina tidak sampai menghindar. Sebelah kakinya tertimpa lampu yang terbuat dari besi dan aluminium tipis sebagai hiasan, hingga membuat kulit kaki Reina tertusuk. Ah! Ringis Reina tanpa sadar meremat lengan Bima kencang. Reina! Bima tidak kalah terkejut, ia menatap gadis yang berada di atasnya yang sedang meringis kesakitan. Semua tamu ikut panik terutama Alara, ia khawatir saat melihat darah yang keluar dari kaki sahabatnya. Reina terluka cukup parah di bagian kaki sehingga harus dilarikan ke rumah sakit. Bima dengan sigap menggendong tubuh gadis itu lalu membawanya keluar dari hotel. Bertahanlah, Reina. Ucap Bima lirih.